Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dalam ayat-ayat ini, Matius mencatat apa yang dilakukan Tuhan Yesus di akhir pengajarannya. Ia menegaskan para pendengarnya untuk dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang telah diajarkannya. Tanpa bertindak demikian, maka kita tidak akan mengalami berkat dari firman-Nya. Pengajaran Tuhan Yesus akan berdampak jika kita sungguh-sungguh menerapkannya. Yakobus menegaskan agar kita tidak hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman. Jika tidak demikian, kita menipu diri sendiri. Jika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, kita akan berbahagia. Dan berikut ini saya akan mengemukakan berkat-berkat dari menerapkan firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah dengan menerapkan firman Allah dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan memiliki kehidupan yang kokoh, seperti rumah yang dibangun di atas batu. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu, maka rumah adalah kehidupan kita. Dan batu atau fondasinya adalah pengajaran dari Tuhan Yesus. Itu sebabnya berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan melakukan kehendaknya atau firman-Nya, sebab dia sama dengan membangun kehidupannya di atas kebenaran firman Allah. Dengan membangun rumah atau kehidupan kita di atas dasar fondasi firman Allah, maka kita akan memiliki kehidupan yang kokoh, kehidupan yang kuat di hadapan Tuhan. Dan kehidupan yang seperti itu akan sanggup menghadapi berbagai macam pencobaan. Ketika rumah yang dibangun di atas batu itu dihantam dengan badai, banjir, hujan, tidak akan mengalami kehancuran dan kerusakan. Demikianlah hidup orang yang dibangun di atas dasar firman. Ketika ada pencobaan, ketika ada tantangan, masalah dalam kehidupan, maka hidupnya tidak akan mengalami kehancuran, tidak akan mengalami kerusakan. Yang berikutnya adalah bahwa kalau kita hidup menerapkan firman Tuhan, maka hidup kita akan dikenal oleh Tuhan. Sebab pohon itu dikenal dari buahnya. Dan buah dari kehidupan yang taat pada firman adalah keselamatan. Kita menikmati kehidupan yang kekal. Dan kita dipelihara oleh Tuhan selama kita hidup di atas muka bumi ini. Dan berkat berikutnya dari kehidupan yang menerapkan firman Allah adalah bahwa kita akan menjadi saksi-saksi bagi Kristus. Hidup kita akan menjadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin memiliki kehidupan yang berbeda, hiduplah dalam kekudusan, yaitu dengan melakukan firman Tuhan. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan dan mau melakukannya, kita akan sungguh-sungguh dapat menjadi saksi dan menjadi berkat bagi orang lain. Untuk itu setialah pada pasangan hidup saudara. Menjadi tetangga yang baik, tidak curang dalam pekerjaan, dan pertimbangkan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11-12 yang berkata demikian. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan
di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Dengan hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, orang yang tidak percaya akan menghormati kita dan dapat menarik mereka datang kepada Tuhan. Itu sebabnya mari kita bertindak sesuai dengan iman, hidup menurut kebenaran firman Tuhan, dan hendaklah perbuatan kita sesuai dengan perkataan kita, sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi berkat, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.